Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melaksanakan live talk show Bincang Hati bersama saya Devi Rahmadana. Saya Hani Siti Nuraini. Baik, malam hari ini tema kita belajar parenting. Perlu atau tidak? Ya. Perlu apa tidak? Perlu nggak ya? Nah, kenapa sih? Yang penting punya banyak anak aja gitu ya. Kenapa sih kok? Ini kayaknya perlu kita tanya dulu nih sama Mi Hani. Kenapa sih kita bahas ini malam ini? Ya kadang kita melihat ya, ada seorang ibu atau banyak lah ya, ibu-ibu gitu ya, bunda-bunda gitu ya istilahnya, kesulitan menghadapi karakter anak. Nah, alhamdulillahnya tuh diamanahi anak yang banyak gitu. Nah, ada yang banyak ya, ada yang mungkin belum gitu ya. Hanya saja kan ketika menghadapi anak ini sama seperti kita menghadapi pasangan juga, butuh ilmu gitu. Seandainya punya anak udah banyak ya, alhamdulillah Allah titipkan banyak gitu. Tapi ternyata belum bisa memegang atau mengkondisikan karakter anak dengan suasana yang kondusif. Kira-kira bakal ngerepotin nggak tuh? Itu yang jadi pikiran Umi ya. Karena kadang-kadang kita di satu event yang dimana di situ banyak orang gitu kan. Sementara diamanahi anak yang harus diurus, balita-balita misal lebih dari satu, ketika kita belum memahami ilmu parenting dengan baik, apa nggak repot tuh? Tantrum lah dia ketika sedang ada kajian, di tengah-tengah kajian menjerit-jerit lah dia. Yang satu menjerit, yang satu menjerit menangis gitu kan. Yang lain lagi minta dibawa jalan, apa nggak pening gitu. Jadi Umi berharap gitu dengan Bincang Hati ini bisa menjadi salah satu cara untuk memahami karakter anak, bisa memahami gimana caranya parenting gitu loh. Jadi kita dikasih kemudahan gitu kan. Bukankah ilmu itu adalah suatu keberkahan yang Allah berikan ketika kita bisa mengaplikasikannya. Nah, ketika kita cari ilmunya dan kita dapat lalu kita praktekkan, kenapa enggak ilmu itu ada untuk digali gitu loh. Jadi manfaatkanlah gitu. Apalagi sudah ada akses-akses yang bisa kita pakai ya dengan mudah gitu kan. Tinggal kita mau praktek aja. Soalnya itu kadang Umi dia satu sisi gitu ya, miris juga gitu. Apalagi misalnya nih ketika di forum yang ramai, di forum yang hektik gitu kan, outdoor gitu, seorang bunda ngasuh gitu ya 2-3 anak misalnya, umurnya mungkin dua di bawah 5 tahun gitu kan, atau mungkin bisa jadi 3-3-nya di bawah 5 tahun. Terus ketika satu tantrum, yang ini tantrum mau dipegang, yang ini minta makan, yang ini minta ke kamar mandi. Nah itu tuh kan butuh skill, butuh tips dan trik untuk mengatasi gimana caranya mengkondisikan anak-anak biar di dalam track yang kondusif. Jadi bundanya tetap bisa mengikuti kajian dengan tenang, dengan damai, tanpa disertai jeritan-jeritan yang istilahnya ya sebetulnya mengganggu yang lain gitu. Cuman karena yang lain berusaha toleransi gitu kan, diam-diam aja, tapi bundanya harusnya ada perubahan sikap gitu. Ketika yang lain sudah memberikan toleransi, tolong ke depannya diusahakan belajarlah untuk memahami karakter anak sehingga bisa kondusif, bisa sama-sama nyaman gitu kan. Kalau sering-sering kayak gitu juga pening ya kan. Gitu lah, istilah ilmu parenting itu perlu banget untuk mempermudah kita juga memberikan kenyamanan pada anak untuk tumbuh kembang. Kebayang aja ya ketika anaknya minta dipeluk, minta disayang gitu kan. Terus bundanya punya kebutuhan hajatul udawiyah atau gimana gitu kan. Itu kan sebetulnya bisa dikondisikan sehingga anak itu bisa memahami ya. Bisa memahami dalam rangka di sini anak itu bisa mengerti posisi bundanya pada saat itu. Tapi kalau ternyata naunya itu tetap minta diutamakan, ya udah kondisikanlah bundanya bagaimana caranya
biar bisa memfasilitasi dua-duanya win-win solution gitu kah. Apakah anaknya kalau udah bisa tegak dibawa dulu ke kamar mandi kan nggak masalah juga, asal dalam kondisi yang tetap aman. Misalnya dia gimana lah di dalam ruangan itu pastikan tidak licin, dia tegak tuh bisa dijaga tetap walaupun bundanya dalam kondisi yang agak sulit. Kalau bisa dialihkan, dititipkan tapi dalam kondisi anaknya nyaman gitu loh. Jadi itu ya, intinya itu salah satu contoh aja. Maksudnya dengan parenting ini mempermudah bunda untuk mendampingi tumbuh kembang anak, juga memberikan kenyamanan pada anaknya itu sendiri sehingga tidak ada rasa stres, trauma ataupun sakit hati kepada bunda ataupun pada ayah di masa kecil gitu. Oke, jadi Panjang ya? biasa. Berapa puluh ribu kalimat? 20.000 kata lebih. Jadi kalau dari contoh pengalaman yang tadi Umi sampaikan itu kan gimana lebih ke handling anak ya, anak. Umi biasanya itu ya, teknis. Situasi itu sedang lagi tidak normal gitu ya, tidak normal, terus lagi banyak kondisi-kondisinya yang membuat anak itu menjadi banyak tingkahnya, jadi banyak cobaannya gitu ya. Nah, emang kita butuh skill di sana. Cuman kan kalau misalnya kita bilang gini, dalam parenting itu kan kalau diterjemah bebaskan ke bahasa Indonesia itu kan bagaimana menjadi orang tua. Gitu. Nah, sementara kan setiap orang tua itu seperti yang sudah kita bahas juga, setiap manusia itu memiliki namanya mesin hati, kasih sayang. Atau kalau bahasa lain itu kita sebutkan naluri ya, naluri kasih sayang. Artinya setiap ibu itu sudah memiliki naluri keibuan. Nah, sudah terinstall gitu. Nah, apakah dengan naluri keibuan itu saja belum cukup gitu? Sehingga harus belajar lagi gitu. Ya. Naluri itu memang sudah berkah yang Allah berikan kepada kita ya. Hanya saja kita pun butuh ilmu untuk mengarahkan naluri itu di jalan yang proper ya. Lihat tadi. Di jalan yang proper untuk naluri itu sendiri, karena bisa jadi ya pada zaman Nabi aja, pada zaman masa-masa yang masih wanita itu belum dimuliakan lah, Islam masih dianggap sebagai sosok yang aib gitu. Ketika lahir seorang anak itu, ketika anaknya itu ternyata perempuan, itu malah rasa malu yang muncul sehingga dikubur hidup-hidup gitu kan. Ada masanya seperti itu. Nah inilah yang perlu diedukasi ya, bahwa sebetulnya anak itu mau laki ataupun mau perempuan, dia adalah berkah yang Allah titipkan pada kita, amanah yang Allah titipkan pada kita. Jadi amanah yang dititipkan itu yang seperti apa, yang semestinya disyukuri ya kita jaga, kita dampingi tumbuh kembangnya, kita bahagiakan dia, sehat mentalnya, sehat fisiknya gitu ya, kita usahakan seperti itu gitu. Lain kalau misalnya ada pemberian atau karakter khusus yang dititipkan Allah gitu ya. Nah, itu yang mesti kita jaga gitu. Jadi anak-anak yang Allah titipkan itu pada saatnya nanti ketika Allah ambil, hisab kita di sana akan membawakan pahala untuk kita gitu. Itu yang diharapkan gitu kan. Jadi mesti dipahami dulu posisi anak itu di mata orang tua seperti apa. Apakah dia amanah? Apakah dia titipan yang Allah berikan kepada kita, atau dia beban? Nah, itu ya. Atau jadi karena dianggap materi gitu ya, benda kepemilikan gitu ya. Bisa jadi kalau cuma dianggap materi, cukup dikasih makan, cukup dia bisa besar, udah gitu. Nggak perlu membina mentalnya, nggak perlu membesarkan cita-citanya. Bisa jadi seperti itu kan ketika mendampingi tumbuh kembangnya. Mirip yang di zaman Rasul juga itu kan, sebenarnya di Indonesia juga ada beberapa kebudayaan itu yang kalau belum punya anak laki-laki di keluarga itu hal yang memalukan gitu. Nggak ada penerus nama keluarga, nggak ada penerus suku gitu. Kayaknya kan. Suku-suku di masa ini pun masih ada yang seperti itu ya. Sampai sekarang pun masih ada yang memegang itu gitu. Jadi secara naluri juga ternyata tidak mampu untuk memunculkan cara menyayangi yang benar, apalagi ketika masih banyak informasi-informasi lain yang sudah diadopsi oleh ibunya atau ayahnya gitu ya, sehingga memang tetap butuh namanya belajar, sehingga kita tuh benar-benar mendidik anak itu sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan petunjuk dari Allah dan dari Rasul gitu ya.
Nah, jadi ternyata yang namanya mesin hati kasih sayang itu butuh ilmu lagi gitu ya. Nah, Betul. Jangan sampai karena sayangnya kita semua maunya anak diikutin itu gitu. juga gitu Padahal kan. istilahnya itu udah ngelunjak gitu maunya. Nanti ujungnya orang tuanya diinjak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Misalnya anak mau A, B, C, ternyata melanggar syariat diikutin semua. Begitu udah makin besar, kita belum ada kemampuan, anak minta kendaraan misalnya, nggak dikasih, nggak mau sekolah anaknya gitu. Jadi manja yang berlebihan gitu. Itu kan kalau ngikut naluri ya seperti itu akhirnya gitu. Iya, Cuma ikut naluri kasih sayang, cuman pokoknya sayang tuh begini gitu, harus dituruti sayang tuh semuanya. dimanjain semuanya, nggak boleh ada yang marahin dia raja gitu kan. Nah, cuman kan gini juga, ini kan kita sudah hidup di tahun 2020-an gitu ya. Sementara generasi-generasi kita sebelumnya gitu ya, yang sudah tercatat dalam sejarah itu ada generasi boomers, ada Gen X, generasi milenial gitu. Nah, mereka juga hidup dengan orang tuanya yang tidak kenal sama sekali malah dengan istilah parenting, apalagi belajar parenting gitu. Tapi ternyata tumbuh baik saja tuh gitu kan. Ya, Gen X yang dididik oleh boomers atau Gen milenial dididik oleh boomers, Gen Z yang dididik oleh Gen X gitu kan, atau Gen Z yang dididik oleh milenial, toh ternyata menjadi orang juga kok gitu tanpa belajar ilmu parenting gitu. Nah itu gimana? Ya itu kan keberhasilan ya, tingkat keberhasilannya itu istilahnya keberuntungan jatuhnya. Coba kalau disurvei berapa persen dari yang berhasil misalnya, atau bisa jadi anak-anaknya yang di bawah binaan orang tua itu mungkin sudah punya hati yang hanif, bisa menilai sesuatu dengan lebih baik gitu kan, daripada apa yang diajarkan orang tuanya. Misalnya orang tuanya menganggap dia beban misalnya, tapi dia selalu bersyukur sama Allah misalnya, selalu berpandangan positif. Oke lah, orang tua aku nganggap beban, tapi aku merasa aku ini adalah pribadi yang terbaik yang Allah ciptakan misalnya gitu. Jadi dia berpandangan positif. Ya, itu kemungkinan besar jadi anak yang berhasil gitu kan. Atau bisa jadi Allah memberikan keberkahan pada dia walaupun dia diberikan di lingkungan yang negatif, tapi karena dia istilahnya terpaut dengan Allah sangat kuat gitu kan, bisa jadi dia tetap berhasil. Atau bisa jadi itu ujian juga kan, banyak ya. Hanya saja kan yang lebih memungkinkan, yang lebih istilahnya mendapatkan peluang untuk bisa sukses, itu kenapa tidak kita gali dengan ilmunya yang proper gitu. Istilahnya dengan belajar itu akan membuka wawasan kita gitu. Kenapa nggak belajar terkait ilmu parenting gitu. Kalau ingin lebih baik terus, tentu kita harus belajar terus. Ya kayak Umi lah istilahnya, sekarang umur Umi udah menjelang 50 ya. Tapi udah 40 plus. Tapi istilahnya untuk belajar itu selalu ada, selalu kita luangkan di setiap kesempatan. Karena ya istilahnya belajarlah sampai mati lah istilahnya gitu ya. Ilmu itu sangat luas, ilmu itu sangat banyak gitu. Kita tuh semakin tahu malah semakin terasa lapar gitu loh. Baru taunya kok sekarang udah umur sekian, ya makanya kayak alangkah baiknya ketika mendapatkan ilmu baru itu atau tidak belajar itu mengosongkan gelas dulu gitu, sehingga apa yang akan diberikan itu bisa diterima, bisa ditelaah, bisa analisa dengan baik gitu. Coba kalau gelasnya penuh, pasti nggak akan mau dengar. Udah tahu aku, udah jago, anakku udah besar gitu kan. Padahal yang belajar ilmu parenting itu bukan hanya untuk anaknya yang sudah besar menghadapi cucu. Itu perlu juga loh parenting. Kadang neneknya ngurus cucunya gitu kan. Iya, neneknya ngurus cucunya, ada kan yang kayak gitu. Ataupun cuma ketemu cucu sekali-kali, kan perlu juga tuh istilahnya dititipin seminggu gitu ya, dititipin seminggu atau misalnya libur sekolah ya gitu. Seminggu sekali ketemu gitu kan, biar nggak bingung gitu kan menghadapi anak. Kalau udah tahu ilmu parentingnya kan lebih bisa ditelaah lebih baik gitu ya. Kenapa sih kok cucu aku kok kayak gini, walaupun anaknya sudah pada besar gitu. Itu tidak ada ilmu yang mubazir istilahnya gitu ya. Jadi apa yang bisa diambil ilmunya ambillah gitu kan. Itu maksudnya. Jadi kalau pandangan Abi sih ya zamannya
kakek nenek kita dulu, zamannya boomers, Gen X atas-atas itu gitu kan. Ya mungkin secara tantangan zaman mereka juga nggak seheboh zaman sekarang gitu ya. Nggak sekuat ini ya challenge-nya ya. Dengan arus informasi yang zaman sekarang Guncangannya. semuanya bisa Cepat, instan. serangan budaya itu sangat kuat gitu kan, serangan ide-ide itu sangat kuat gitu. Ya tentu juga akhirnya cara untuk mengajarkan juga harus ada perubahan dong gitu. Nggak bisa pakai taktik lama lagi nih, harus belajar lagi taktik-taktik baru gitu. Zaman nenek kita dulu mungkin nggak pernah ngajarkan kita internet gitu. Nggak ada namanya internet zaman dulu Internet, gitu. ya. Zaman sekarang Udah pager aja dulu kayaknya ada dulu kan. internet, ada HP, ada game di tangan gitu kan. Gadget, Dulu kan zaman dulu bioskop. mau main game itu harus ke tempat permainan yang di mall gitu kan, atau tempat-tempat penyewaan gitu. Sekarang udah bisa main di rumah, udah di tangan bisa dibawa-bawa, lagi bisa menunda 24 jam megang HP game gitu kan. Ya itu kan sudah sangat berbeda dengan kondisi zaman dulu, sehingga ya butuh lah pasti cara-cara baru juga untuk menyesuaikan sama anak sekarang. Gitu. Dan teknologi udah sampai ke kampung-kampung ya. Kalau Ya. di Bandung udah sampai ke Ciwidey, udah sampai ke Lembang, semua udah nyampe gitu. Informasi yang begitu fast gitu ya, cepet banget. Terus dan itu juga informasi yang datang itu nggak cuma yang positif, yang negatif juga banyak gitu kan. Apalagi slide-slide iklannya gitu kan, itu luar biasa ya. Jadi jangan heran kayak kemarin Umi pulang ke Bandung gitu ya, sampai ke kampung pun, ke pelosok pun, wow, stylish, anak-anak gadisnya stylish. Tengok rambutnya yang dicat lah, lipstiknya, gaya pakaiannya semua nggak kayak pulang ke kampung gitu, nggak kayak ngelawatin daerah kampung kan, memang masuk ke kampung ya, kebetulan lagi berkunjung gitu ke siapa. Masya Allah, itu luar biasa. Tapi bukan di Bandung emang gitu. Emang bukan di Bandung begitu dari dulu. Enggak, dulu enggak selalu terdepan masalah. Selalu terdepan, tapi kan batasan daerahnya Umi tahu daerah sini gitu. Begitu makin ke dalam kan enggak kayak gitu. Ini enggak sampai ke puncak-puncak, sampai ke curug-curug pun wah gitu ya. Kaget-kaget sendiri gitu. Ya. Memang luar biasa, informasi itu cepat sekali, mode itu kencang sekali ya istilahnya. Gimana kalau ternyata masih ada orang tua nih yang pokoknya aku jalanin ini sendirilah, aman-aman aja kok gitu. Kira-kira gimana nih? Ada yang malah belajar nih. Kalau dia merasa benar, merasa tidak ada masalah dalam perjalanannya, ya mungkin dia sudah di dalam koridor yang benar. Gitu. Tapi kalau merasa ada masalah tapi tutup mata, itulah yang cerita gitu ya. Ya istilahnya berarti resiko tanggung sendiri ya kan. Karena setiap insan itu ya dia punya pertanggungjawaban atas hisab terhadap dirinya sendiri gitu ya. Jadi ya tidak ada yang memaksa ya untuk belajar parenting, tidak ada yang memaksa. Kita hanya sharing ya. Kita juga belajar parenting juga, maksudnya senantiasa memperdalam ilmu, senantiasa menganalisa terhadap lingkungan kita, apa yang kurang, apa yang lebih gitu ya. Ketika itu bisa dibagi ilmunya, kita bagikan gitu. Ketika itu mesti kita perbaiki, kita cari solusi untuk perbaiki gitu. Itu sih, jadi ya istilahnya belajar terus, karena seseorang itu tidak mungkin selalu benar. Pasti ada saatnya mungkin dia hilaf gitu ya, atau mungkin dia lupa. Itulah belajar untuk terus berbuat, belajar untuk terus berusaha baik gitu ya. Memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang gitu. Hanya saja usaha yang terbaik yang bisa kita usahakan gitu aja. Ya kan memang ada juga tuh orang tua yang baik-baik aja kok, anakku baik-baik aja kok, dekat kok dia sama orang tuanya gitu kan. Udah tes belum? Ya kadang kan gimana ya, kalau yang aku pernah dengar itu kan dari cerita Dijah ya gitu, dari cerita Dijah itu memang kadang depan orang tua itu mereka ya kayak fine-fine saja gitu, tapi di belakang ya untuk ngobrol sama orang tuanya sebenarnya takut gitu kan, nggak berani ngobrol. Atau ada yang ternyata perilakunya menyimpang secara seksual, misalnya kan cari perhatian di luar, tapi orang tuanya nggak tahu karena depan dia tuh anaknya manis, anaknya baik. Alif lagi kepikiran itu ya, nggak kepikiran gitu, terima.
Mikirnya Iya. lain lagi. Depannya, oh gitu. Ya kan ada nih tipikal anak yang Iya ada. baik-baik Kayak, saja. apa? Kayaknya ada yang mau diceritain nih dia nih. Tadi gak mikirin gitu kan. Ya ternyata emang ada juga orang tua tuh yang ngeliat anak itu fine-fine saja gitu kan. Padahal kita tahu ternyata anak itu begini asal disebut yang mana gitu ya. Ya. Tapi ternyata banyak melakukan pelanggaran lah. Oh gitu. Paham ya. Kadang-kadang gini juga bako ya atau mesin hati eksistensi. Kadang-kadang gini ada kasus misalnya sesama orang tua nih, misalnya orang tua yang ini tahu bahwa orang tua si A ini tahu bahwa anak si B ini ada yang mesti diperbaiki misalnya gitu kan. Tapi si A ini nggak berani ngasih tahu B karena eksistensinya itu mesin hati eksistensi dalam artian Satu pertanyaan terakhir aja ya sebelum kita cukupkan dengan kondisi yang kurang stabil ini. Nah, kira-kira nih ilmu parenting yang paling penting nih yang harus dipelajari orang tua nih yang mana? ya mau panen mesin hati lah. Kenapa? Karena di mesin hati itu sudah mencakup semua kebutuhan akan anak-anak untuk dimengerti gitu ya. Di mesin hati itu ya ada 3, mesin hati eksistensi, mesin hati kasih sayang, juga mesin hati penghambaan ya. Jadi kalau mesin hati ini sudah dikuasai, insya Allah megang anak itu lebih mudah ya. Gitu aja sih yang dirasain ya. Jadi memang mesin hati ini diaplikasikan ke diri sendiri dan diaplikasikan ke anak gitu ya. Pasangan juga dong. Pasangan juga. Karena ya awalnya kan harus dari pasangan dulu kan. Gitu. Urutannya kan itu harus dari Allah, pasangan, terus baru ke megang anak-anak. Oke, mungkin itu yang bisa kita share untuk malam hari ini. Bocilnya sudah hadir di sini, jadi sudah waktunya kita tutup bincang hati kita malam Udah, ini. ada pertanyaan terakhir udah selesai. Cukup lah. Oh gitu. Ada lagi? Kira-kira ilmu parenting paling mendasar apa yang bisa diterapkan dalam satu keluarga yang insya Allah gitu ya bisa sangat mempermudah ke depannya gitu, atau sikap apa yang bisa dilakukan orang tua agar bisa segera memperbaiki ya rasa berkasih sayang dalam keluarga gitu ya. Nah itu kan parenting yang paling penting tuh kayaknya tuh. Ya kalau Kasih bocoran lah, cuma satu aja lah. Kalau dari aku sih ya bangun komunikasi lah ya. Gimana kita antara orang tua sama anak itu komunikasi itu lancar gitu kan. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganjal itu bisa disampaikan dengan cepat. Kalau memang ada sesuatu yang tidak disukai itu langsung disampaikan, tidak menjadi sebuah luka di hati gitu. Karena itu merasa tidak nyaman, dia langsung sampaikan. Gitu. Yang itu juga gitu ketika ada tidak merasa tidak benar nih anak nih seperti ini nih, ya harus disampaikan, bukan cuma simpan yang akhirnya lama-lama menjadi luka atau menjadi trauma. Itu sih. Mantap. Oke. Ya sampai situ dulu ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen di channel YouTube kami Bincang Hati Parenting dengan Hati. Channel parenting dengan hati ya. Baik, kita tutup dengan Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bocah. Dadah bocah. Dadah. Dadah, mana dadahnya? Dadah. Kiss bye mana? Kiss bye.